Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eva Fauzia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. NIM 20210631024468 dengan nomor peserta 20180030011648. Saya mengajar PPKN di SMP Negeri 1 Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi keberagaman masyarakat Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Untuk KM-nya siapa? Fadil. Silakan Fadil. Berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Siapa yang gak hadir hari ini? Cece. Kemana Cece? Sakit. Di absen dulu ya. Afgan? Ada. Aji? Sakit? Sakit. Alif ada? Ada. Altofah? Oke, terima kasih. Nah, ada yang masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Tentang apa? Tentang Pancasila. Nah, Pancasila ada berapa? 5. Ada 5. Coba siapa yang mau jawab Pancasila? Acungkan tangannya. Ada yang mau? Pancasila ada 5, ya. Sila pertama. Ayo, siapa yang bisa? Acungkan tangannya. Alif. Ya, silakan berdiri Alif. Nah, sila pertama apa? Oke, tepuk tangannya. Nah, itu adalah Pancasila. Pancasila ada 5. Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Selain sebagai dasar negara, apalagi sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang apa? Keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, adapun tujuannya, sebentar. Nah, ini adalah tujuannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan mampu menghargai keberagaman yang ada di masyarakat. Ya, tahu nggak semboyan negara kita? Jul, siapa yang tahu? Ayo, apa? Agus? Semboyan negara kita. Oke, berdiri. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, pintar, tepuk tangannya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu apa ya artinya ya? Ada yang tahu? Ya, siapa yang mau jawab? Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Gimana? Arina? Bisa? Gimana? Oke. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Oke, pintar, tepuk tangannya. Nah, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nah, sama halnya dengan keberagaman. Berarti kalau keberagaman itu berarti bermacam-macam, ya. Tidak hanya satu macam. Nah, selanjutnya
Ini adalah indikator yang harus dicapai oleh kalian. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, peserta didik mampu menghargai keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nah ini ada keberagaman. Nah, pengertian keberagaman. Nah, ini ada gambar apa ya? Nari. Selain nari apa lagi? Ada yang lain nggak? Oh, ada acara juga ya. Nah, di sini pengertian keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat, ya. Selanjutnya, nah, adapun faktor penyebab keberagaman adalah yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Ada apa dengan letak strategisnya? Nah, Indonesia itu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Samudra apa? Pasifik dan Hindia. Kalau benua Asia dan Australia. Nah, karena Indonesia merupakan negara kepulauan atau terdapat banyak pulau-pulau, nah banyak bangsa lain yang singgah di Indonesia. Mereka untuk berdagang. Nah, selain berdagang, ada juga yang menetap di Indonesia sebagai pemburu ya, atau pencari apa? Kayak penebang pohon kayak gitu ya. Nah, kalau di pesisir pantai rata-rata pekerjaannya apa? Nelayan. Kalau di perkotaan? Perkantoran. Kalau di desa? Petani. Jadi perbedaan kondisi alam ini menyebabkan keberagaman dari pekerjaan juga. Apalagi makanan, ya. Adat istiadat juga. Nah, yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Gimana transportasi di kota sama di desa? Sama apa beda? Beda. Bedanya apa? Kalau di kota itu mungkin lebih banyak transportasi ya jenisnya. Kalau di desa itu hanya terbatas atau sedikit. Selanjutnya, komunikasinya gimana? Lebih lancar di kota apa di desa? Di kota ya. Selanjutnya nomor 5, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, perubahan di sini seperti apa maksudnya? Misalnya dari pergaulan, apalagi dari makanan. Ya, pakaian juga berpengaruh nggak? Berpengaruh ya. Rata-rata orang yang gampang sekali menerima perubahan adalah orang kota. Ya, orang desa itu jarang. Rata-rata orang desa itu masih mengikuti adat istiadat nenek moyangnya. Ya, dari pakaiannya masih sopan santun. Ya, kalau misalnya di kota kan suka ada ya yang pakai rok pendek kayak gitu. Ya, dari makanan juga sudah terlihat ya. Nah, pergaulannya gimana? Hampir setengah bebas mungkin ya. Nah, selanjutnya, nah di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Sumatera Barat. Apalagi? Papua. Ada lagi? Jawa. Oke, ada lagi? Bali. Nah, ini adalah pakaian adat ya? Iya, atau dari sukunya juga. Nah, coba kita lihat atau tonton video.
Keberagaman adalah kunci pemersatu bangsa Indonesia. Keanekaragaman adalah anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Beragaman adalah fitrah, kehendak dari Sang Maha Kuasa. Oke. Nah, gimana? Ada gambaran tentang keberagaman? Ada nggak? Nah, berarti keberagaman itu ada keberagaman apa aja? Suku, agama, ras, budaya dan antar golongan. Nah, keberagaman budaya dan antar golongan. Selanjutnya, nah ini adalah keberagaman suku. Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Nah, terus suku memiliki ciri yang mendasar sehingga dapat membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya di Jawa Barat kan ada ya namanya suku Sunda, suku Jawa. Jadi suku itu sebagai ciri atau identitas diri kita sebagai misalnya ibu ya orang Sunda. Walaupun kalian menetap di misalnya di pulau yang lain, tetap kalian dikenali sebagai orang Sunda. Ya, seperti identitas lagi ya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa suku di setiap pulau ya. Di Sumatera ada suku Minangkabau, yang di Pulau Jawa ada Sunda, Kalimantan ada suku Banjar. Kalau di Sulawesi Makassar, yang di Papua suku Asmat. Itu adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nah ini juga ada beberapa suku yang lainnya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah keberagaman budaya. Budaya merupakan suatu cara yang digunakan untuk hidup dan berkembang yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat dan kemudian diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, seperti apa ya budaya? Ada yang tahu? Misalnya kayak budaya gotong royong, itu kan dari nenek moyang kita ya. Sampai sekarang masih ada nggak? Masih ada. Terus misalnya kayak upacara adat, itu termasuk budaya nggak? Budaya juga. Oke, selanjutnya, nah ini ada pakaian adat, makanan khas daerah, rumah adat, dan alat musik tradisional. Nggak tahu, ada yang pernah tidur atau tinggal di rumah panggung ada? Ada. Enakannya aja nggak? Selanjutnya, alat musik tradisional Jawa Barat apa? Angklung. Selain angklung apa lagi? Suling. Apa lagi? Gendang. Ada lagi? Yang dipetik? Kecapi. Pinter. Oke, selanjutnya, nah keragaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Konghucu, Katolik, Hindu, Buddha. Oke, selanjutnya ini adalah keberagaman ras dan antar golongan. Keberagaman lain yang terdapat di Indonesia adalah keberagaman ras dan antar golongan. Ras disebutkan berasal dari bahasa Prancis yang berarti akar. Dengan demikian, ras dapat disebut sebagai akar dari populasi atau kumpulan manusia berdasarkan genetika tubuh serta tampilan fisik atau fenotipnya. Nah, jadi ras di Indonesia atau di dunia ada beberapa. Yang pertama itu ada yang namanya Mongoloid Melayu. Terus selanjutnya ada Melanosoid Papua, ada Australoid Wedoid, ada Kaukasoid, ada Mongoloid Asiatik. Nah, kalau ras di Indonesia itu cuma ada 2, yaitu Mongoloid Melayu sama Melanosoid Papua, gitu maksudnya ya. Adapun ciri-cirinya, nah seperti ini. Contoh ras-ras yang ada di dunia. Beda-beda nggak? Beda-beda. Bisa dilihat dari apa? Bentuk apa? Bentuk wajah, warna kulit, apalagi rambut. Terus apa lagi? Hidup? Bola mata, warna matanya ya, pupilnya ya, pupil. Apa ya namanya? Pupil apa kornea?
Apa? Warna matanya aja ya. Terus selanjutnya, nah ini contoh dari ras Mongoloid Melayu. Biasanya warna kulitnya itu kuning langsat atau kayak Indonesia putih, agak ke putih-putihan tapi agak ke kuning-kuningan gini. Ya, terus rambutnya lurus. Beda sama dengan ras Melanesoid Papua. Kulitnya agak gelap, rambutnya ikal, kayak gitu ya. Sama apa beda nggak? Beda. Selanjutnya, nah ras Mongoloid Melayu merupakan ras utama suku-suku besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi. Sedangkan ras Melanesoid menyebar dari Papua hingga Maluku. Oke, selanjutnya, nah ini adalah keberagaman antar golongan. Kalau keberagaman antar golongan itu bisa dilihat dari mata pencaharian. Ada yang sebagai nelayan, sebagai apa? Kerja kantoran atau kerja di pabrik, kayak gitu ya. Beda-beda. Apalagi ada yang menjadi dokter, apalagi pekerjaan gitu. Apalagi kalau guru pekerjaan bukan? Pekerjaan. Terus apa lagi? Pengacara pekerjaan bukan? Pekerjaan. Nah, itu adalah keberagaman antar golongan. Dilihat dari macam-macam pekerjaan yang ada di Indonesia. Sekian dari Ibu, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan. Di mejanya disesuaikan dengan kelompoknya menjadi 4 kelompok. Silakan. Siapa aja? Per baris boleh 1, 2, 3, 4. Ya? Paham? Oke. Untuk kelompok ini berarti meja ada. Ada kegiatan, nah yang satu dan 2, apa yang maksud dengan keberagaman? Yang kedua sebutkan keberagaman yang ada di Indonesia. Itu aja, 2 soal aja. Oke, silakan. Sudah? Ada yang bertanyakan? Kalau ada yang bertanyakan, angkat tangan saja. Kasih nama dulu.
Gimana? Bebas, apa aja. Boleh. Sudah selesai semuanya? Oke. Ada yang sudah? Mau siapa yang presentasi duluan? Ayo. Apa? Ya? Udah ya? Oke. Sudah siap? Sudah siap belum? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok tim sukses akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fadli Saputra. Saya Muhammad Irfan. Saya Indonesia Adrian. Saya Muhammad Fajar. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Oke, yang pertama ada apa yang dimaksud dengan keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Untuk yang kedua, sebutkan keberagaman di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya. Oke, selanjutnya siapa? Jauh lagi. Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biasa aja ingin memperkenalkan diri. Nama saya Alif Kafin Pradana dan sila saya Renal Kasim, Renal Rahman, Oleh Habib. Kami di sini akan mempresentasikan tentang keberagaman budaya dan Keberagaman masyarakat. keberagaman di masyarakat. Apa yang dimaksud dengan keberagaman masyarakat? Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebutkan keberagaman di Indonesia: budaya, ras, suku, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Oke, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Yang kedua, sebutkan keberagaman di Indonesia. Yang pertama, budaya. Yang kedua, ras. Yang ketiga, suku bangsa. Yang keempat, kepercayaan. Yang kelima, agama. Dan yang terakhir, bahasa. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, kami dari kelompok kopi Kumpulan orang paling imut. Kami di sini akan menjelaskan tentang Keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang seperti suku, bangsa, agama, ras, keyakinan sosial, budaya, dan ekonomi. sebutkan keberagaman di Indonesia. Suku, bangsa, agama, ras, keyakinan sosial, budaya, ekonomi, dan adat istiadat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Oke. Silakan duduk kembali. Oke, sudah? Alhamdulillah ya, semuanya sudah presentasi dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk Ibu pengen mengetes kemampuan kalian tentang materi hari ini, oke? Buah apa semuanya? Oke, kita tes dulu ya. Oke, kita akan melakukan tes dulu sebentar ya, pakai quizzes. Nah, ini kodenya, silakan dimasukkan. Sudah ada yang masuk? Ada, baru 2 orang. 3. Oh iya, maaf. Baru 3 orang. 4. Bisa nggak? Kodenya 042210. Sudah? Sudah? Mulai aja ya. Siap? Siap ya? Silakan.
Rehan skornya sama. Sudah beres semuanya? Belum ya? Masih ada yang masih mengerjakan ya? Berapa orang lagi yang belum? Satu orang lagi yang belum. Siapa yang belum? Oke, siapa yang pertama? Najwa, ya. Wah. Oke, Alif, Mas. Oke. Nah, gimana? Susah atau sulit? Susah atau sulit? Susah atau gampang pertanyaannya? Susah gampang. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu keberagaman apa? Keberagaman apa? Adalah misalnya apa? Bermacam-macam ya. Kondisi apalagi? Dari suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Nah itu ya. Kata motivasinya yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita bersatu ya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu ya. Kalau misalnya bangsa kita bercerai-berai gimana? Kita akan runtuh enggak? Runtuh ya. Maka dari itu kita harus menjalin persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Terus apa lagi? Apakah kita harus membedakan suku, bangsa, dan ras? Tidak boleh ya, semuanya kita adalah saudara dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk KM silakan berdoa. Berdoa setelah belajar dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi